Video pembelajaran ilmu alam dasar dibuat oleh Ani Widya Cahyaningrum, Kurimah Afifah Akbar, Syamsiar Risalati, dan Rizkiatul Munawaroh. Dosen pengampu Bapak Sami, SSI, MSI. Kami adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Bumi dan alam semesta. Dalam bab ini terdapat beberapa bahasan pokok, yaitu 1. Pembentukan alam semesta, 2. Pembentukan tata surya, 3. Rotasi dan revolusi bumi, 4. Lapisan-lapisan bumi, 5. Bulan, dan 6. Hukum gravitasi bumi. Baiklah, mari kita mulai dari bahasan pokok yang pertama, yaitu bagaimanakah pembentukan alam semesta. Membahas tentang asal-usul alam semesta, ada dua hal yang harus diketahui, yaitu 1. Mikrokosmos. Mikrokosmos mempelajari tentang hal-hal yang sangat kecil dalam ukurannya. Contohnya, atom, proton, dan neutron. 2. Makrokosmos. Makrokosmos mempelajari tentang bintang, planet, dan galaksi. Kemudian, ada 3 teori tentang pembentukan alam semesta, yaitu 1. Teori Big Bang. Teori Big Bang menganggap bahwa alam semesta berawal dari sebuah ledakan yang sangat hebat. Kemudian, bagian-bagiannya berputar membentuk galaksi-galaksi. 2. Teori Steady State. Teori Steady State mengatakan bahwa galaksi-galaksi menjauh dan dunia ini mengembang. Lalu, di sela-selanya akan muncul galaksi-galaksi baru. 3. Teori Oscillation. Teori Oscillation menganggap bahwa alam semesta yang terdiri dari galaksi-galaksi ini mengalami penyusutan, merapat, dan meledak. Kemudian, galaksi-galaksi penyusun alam semesta ini kembali merapat lagi. Proses ini terus berulang, tapi dalam waktu yang sangat lama, yaitu ratusan juta tahun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimanakah pembentukan tata surya. Ada 3 teori yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan mengenai cara terbentuknya tata surya. Yang pertama, hipotesis nebular. Kahn dan Laplace 1796 mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi massa awan gas atau massa kabut gas yang sangat panas. Yang kedua, hipotesis planetesimal. Chamberlain dan Moulton mengemukakan bahwa tata surya terbentuk akibat adanya bintang lain yang lewat cukup dekat dengan matahari. Yang ketiga, hipotesis tidal. James Jeans dan Harold Jupiter 1919 mengemukakan bahwa terbentuknya planet disebabkan karena 2 buah matahari yang bergerak saling mendekat tetapi tidak sampai bertubrukan. Itulah teori terbentuknya tata surya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa struktur tata surya itu sendiri. Baiklah, kita mulai dari struktur tata surya yang pertama, yaitu matahari. Matahari adalah suatu bola gas yang pijar dan bentuknya tidak benar-benar bulat. Jarak matahari ke bumi yaitu 93 juta mil atau 14,8 juta kilometer. Temperatur di permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius. Matahari memiliki inti dan 3 lapisan kulit, yaitu fotosfer, kromosfer, dan
corona. Selanjutnya adalah struktur tata surya yang kedua, yaitu planet. Planet adalah benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Ia senantiasa mengelilingi matahari sebagai bintang pusat pada orbitnya masing-masing. Planet dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Planet dalam atau inner planets yang meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 2. Planet luar atau outer planets yang meliputi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto yang kini telah dilepaskan status planetnya karena mempunyai karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan planet yang lainnya. Selanjutnya, struktur tata surya yang ketiga, yaitu asteroid. Asteroid merupakan objek tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Contohnya yaitu Ceres, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian, struktur tata surya yang keempat, yaitu komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong. Saat sebuah komet memasuki tata surya bagian dalam, dekatnya jarak dari matahari menyebabkan permukaan esnya bersublimasi dan berionisasi, sehingga menghasilkan koma, yaitu ekor gas dan debu panjang yang sering dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, struktur tata surya yang terakhir, yaitu meteor dan meteorit. Meteor adalah partikel kecil atau pecahan komet yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Meteor bisa dilihat di langit pada malam hari dan sering disebut sebagai bintang jatuh. Sedangkan meteorit adalah bongkahan besi atau batu yang jatuh dari luar angkasa. Meteorit lebih besar daripada meteor, sehingga meteorit tidak terbakar habis saat memasuki atmosfer bumi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang galaksi. Apakah galaksi itu? Galaksi adalah kumpulan benda-benda langit atau bintang yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran. Namun, karena jauhnya letak bintang-bintang, maka tampaknya seolah-olah seperti awan atau kabut. Galaksi terdiri dari bintang, planet, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Galaksi mempunyai bentuk-bentuk tertentu, misalnya berbentuk spiral, elips, dan tidak beraturan. Berikut adalah beberapa contoh dari galaksi, yaitu Galaksi Bima Sakti, Galaksi Andromeda, Galaksi Messier, dan Galaksi Spiral. Selanjutnya, kami akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Apa yang dimaksud dengan revolusi dan rotasi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari, sedangkan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Pada gambar ini, dapat kita lihat bahwa posisi bumi pada saat mengelilingi matahari dalam keadaan miring sambil berputar pada porosnya, sehingga terlihat bahwa pada bulan-bulan tertentu, posisi matahari seolah bergeser tempatnya dari pandangan manusia yang ada di bumi, dan biasa disebut gerak semu matahari. Gerak semu matahari mengakibatkan adanya perubahan suhu di wilayah belahan bumi yang berbeda, sehingga menyebabkan perubahan arah angin yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pergantian musim. Selanjutnya, kami akan membahas tentang lapisan-lapisan bumi.
Lapisan bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, litosfer bumi. Litosfer bumi terdiri dari 3 bagian diantaranya. 1. Inti bumi. Inti bumi dari kedalaman 6.370 km ke arah keluar, terdiri dari 2 bagian, yaitu inti dalam yang tebalnya 1.320 km dan inti luar yang tebalnya 2.160 km. Kedua, selimut atau mantel. Lapisan ini mempunyai 3 bagian, yaitu mesosfer yang wujudnya padat dan terletak di bawah astenosfer dengan ketebalan 2.400 sampai 2.750 km. Bagian yang selanjutnya yaitu astenosfer yang wujudnya agak kental dan tebalnya 100 sampai 400 km. Dan yang terakhir yaitu litosfer yang merupakan lapisan bebatuan dan sering mengapung di atas astenosfer, tebalnya sekitar 50 sampai 100 km. Yang ketiga, lapisan kerak. Lapisan ini merupakan bagian paling atas dari permukaan bumi dengan ketebalan rata-rata 10 sampai 50 km. Yang kedua, hidrosfer. Lapisan ini merupakan daerah yang dibatasi oleh air di permukaannya, misalnya samudra, lautan, sungai, dan air tanah. Ketiga, atmosfer bumi. Lapisan ini mempunyai 4 lapisan utama, yaitu pertama, troposfer dengan ketinggian 0 sampai 30 km. Kedua, stratosfer dengan ketinggian 30 sampai 60 km. Ketiga, mesosfer dengan ketinggian 60 sampai 90 km. Keempat, termosfer dengan ketinggian di atas 90 km. Berikut adalah gambar ketinggian lapisan atmosfer dan suhunya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang satelit alam dari bumi, yaitu bulan. Apakah bulan itu? Bulan adalah satu-satunya satelit alam dari bumi. Dinamakan satelit karena bulan selalu bergerak mengelilingi bumi. Jaraknya dengan bumi adalah 240.000 mil atau sama dengan 382 km. Bulan memiliki diameter 2160 mil atau 3.456 km. Pada permukaan bulan, terdapat gunung-gunung dan dataran rendah. Bentuk-bentuk bulan yang nampak dari bumi ada beberapa macam, yaitu bentuk sabit, jembung, paruh, dan berbentuk bulat penuh. Gambar tersebut menunjukkan tahapan dan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Posisi A merupakan fase bulan baru atau bulan mati. Artinya bulan tidak tampak di malam hari karena arah pantulan sinar matahari tidak ada yang mengarah ke bumi. Pada posisi B, bulan tampak seperti sabit, sehingga kita menamakannya bulan sabit. Demikian seterusnya hingga akhirnya pada posisi E, bagian bulan yang menghadap bumi tampak penuh dan keseluruhannya memantulkan cahaya matahari ke bumi, sehingga bulan tampak paling terang yang disebut bulan purnama. Pembahasan yang terakhir yaitu hukum gravitasi bumi. Gravitasi adalah peristiwa tarik-menarik antara dua benda atau lebih. Gravitasi bumi di setiap permukaan bumi itu tidak sama. Hal itu dikarenakan bentuk bumi tidak bulat sempurna, melainkan pepat di kedua kutubnya dan sedikit menggembung pada khatulistiwa. Selain itu, bumi juga tidak rata karena bumi memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Gravitasi bumi di dataran tinggi lebih kecil daripada gravitasi bumi di dataran rendah karena semakin jauh dari inti bumi. Dampak gravitasi bumi terhadap semua materi yang ada di sekitarnya menjadikan semua materi terikat dengan bumi. Semua materi tidak diizinkan menjauhi bumi, kecuali kita menggunakan energi untuk menjauhinya. Misalnya, sebuah batu akan tetap berada di bumi, kecuali ada tenaga lain yang menggerakkan untuk menjauhinya, seperti ada yang mengangkat atau mengambilnya.
Itulah akhir dari pembahasan tentang bumi dan alam semesta. Pembahasan yang telah kami sampaikan merupakan rangkuman materi yang ada di buku Sains Dasar oleh tim Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Baiklah, semoga video pembelajaran yang telah kami buat bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih.